Malam itu nampak Anandi yang sedang berada di kamarnya. Dia tengah menonton televisi. Nampak dia sangat serius sekali. Anandi sedang menonton sebuah film horor di televisi. Dia nampak ketakutan, namun saja dia terus melihat film tersebut. Dan dia tidak berkedip sekalipun walaupun ada rasa takut di dirinya. Di tengah Anandi sedang serius menonton, tiba-tiba pundaknya ada yang menepuk. Anandi menjerit dan langsung menengok ke arah tersebut. Lalu Anandi menjerit sambil melompat dan sangat ketakutan. Namun saja bayangan tangan itu terus mengejarnya sehingga Anandi terpojok di pinggir lemari. Nampak bayangan itu pun akan mencekik Anandi sehingga membuat Anandi berteriak-teriak. Ternyata bayangan itu Sip yang menggoda Anandi. Anandi langsung memukul-mukul Sip sambil berbicara, "Kamu sangat jahat sekali. Kamu telah mengagetkan aku." Dan sambil berlari ke sana ke sini, Sip pun tersenyum sambil meminta maaf kepada Anandi. Di tengah mereka sedang bersenda gurau, tiba-tiba terdengar pintu kamar ada yang mengetuk dan ternyata sang kakek yang memanggil-manggil Anandi sambil bertanya, "Ada apa Anandi?" Sip beserta Anandi kaget dan langsung berhenti bersenda gurau. Nampak Ira bertanya lagi, "Ada apa dengan kalian?" Lalu Sip menjawab, "Tadi ada melihat seekor kecoa dan dia menjerit." Suganda ikut berbicara, "Perasaan tidak ada kecoa di kamar ini karena ruangan ini sangat bersih," seraya tersenyum. Sang kakek pun langsung berbicara, "Itu kecoa yang suka nempel ke orang," seraya tersenyum. Nampak semua tersenyum melihat tingkah Sip bersama Anandi. Lalu sang kakek meninggalkan tempat tersebut bersama lainnya seraya tersenyum. Dan Sip pun terus melanjutkan canda guraunya bersama Anandi dan langsung memeluk Anandi. Sementara itu nampak keluarga sedang berkumpul di ruangan tamu dan mereka pun tengah berbincang-bincang. Sang kakek memperhatikan Anop yang terus saja berbicara di telepon dengan seseorang. Sang kakek sangat heran melihat tingkah Anop, begitu pula dengan Suganda. Dan Anop pun tak memperhatikan di sekelilingnya dan dia terus saja berbicara melalui telepon. Setelah selesai menelpon, nampak Anop sangat kesal sekali dan sang kakek pun bertanya kepada Anop, "Ada apa denganmu Anop? Kamu nampak kesal sekali." Dan Anop menjawab pertanyaan sang kakek sambil memegang kepala. Dan dia pun terus saja marah-marah, mengoceh tidak karuan. Di tengah Anop tengah kesal, bel rumah pun berbunyi terus, membuat Anop sangat kesal sekali dan menyuruh Minu untuk membukanya. Namun tak seorang pun mendengar permintaan Anop. Dan dia pun berdiri menuju ke pintu sambil berjalan, nampak dia ngoceh-ngoceh. Bibi Minu mengikuti di belakang Anop dan dia nampak terdiam. Oke kawan semua, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan jalan cerita selanjutnya. Lalu Anop pun membuka pintu tersebut. Ternyata sang tukang cuci pakaianlah yang datang, hendak mengantarkan pakaiannya yang sudah bersih.
Anop sangat kesal sekali dan dia memarahi sang tukang cuci tersebut seraya melihat-lihat pakaiannya. Nampak semua heran melihat sikap Anop dan Anop pun terus mencaci maki sang tukang cuci tersebut. Dan dia pun hendak memukulnya. Dan untung saja Alok cepat menghalangi Anop dan melarangnya berbuat seperti itu. Anop pun sangat kesal dan menyuruh pergi sang tukang cuci tersebut. Kakek berkata kepada Anop, "Kamu harus sabar Anop, jangan suka mengumbar amarah." Nampak Minu beserta yang lainnya nampak terdiam sambil memperhatikan Anop. Anop dengan kesal pergi meninggalkan mereka semua. Singkat cerita, Anop yang tengah berada di kamarnya, nampak pintu kamarnya diketuk-ketuk oleh Nenek Suganda. Nampak Nenek Suganda memasuki kamar Anop sambil membawakan makanan buat Anop. Suganda pun mendekati Anop dan menawarkan makanan tersebut kepada Anop. Namun Anop menolak pemberian Nenek Suganda. Dan Suganda pun terus membujuk Anop agar mau memakan makanan yang Suganda berikan. Dan Anop pun akhirnya memakan makanan yang diberikan Suganda. Dan Suganda pun berbicara dalam hatinya kalau dia ingin membalas dendam kepada Sip dan Anandi yang membuat cucu kesayangannya pergi meninggalkan dirinya ke Amerika. Di pagi itu nampak Sip yang tengah memasang hordeng kamarnya. Dan Anandi pun membantu Sip untuk memasangkan hordeng kamarnya tersebut. Sip pun memberikan hordeng tersebut kepada Anandi. Lalu dia meneruskan untuk memakai kaos kaki sambil memandangi Anandi seraya tersenyum. Dan Anandi pun terus saja memasangkan hordeng hingga menggeserkan kursi untuk memanjat ke atas. Anandi terus saja menata hordeng tersebut dan tidak memperhatikan injakan kakinya sehingga membuat dia terjatuh. Dan Sip pun segera menangkap Anandi yang terjatuh pada waktu itu. Anandi bersama Sip berpandangan seraya Sip tersenyum. Lalu Sip pun memegang Anandi untuk memasang hordengnya tersebut dan mulailah kejadian-kejadian romantis yang dilakukan oleh Sip beserta Anandi. Oke kawan semua, bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa untuk tonton terus di channel Yanti TV. Sekian.